Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim asyrafil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alayya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minas sayyidin wasakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Jami Al-Kahfi yang selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan kemudahan iman ini kita bisa hadir dalam rangka melakukan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat berjamaah di waktu dan di masjid. Sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah dan niat kita pada pagi ini menjadi asbab telah kita dikumpulkan di dalam belakang panji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dengan salam Allah curah limpahkan tentunya pada penutupan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabat yang terbaik, dan tentu kepada kita semuanya yang mahabbah selalu menghidupkan di antara sunnah-sunnah. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam redaksi ayat Al-Baqarah tadi disampaikan bagaimana manusia itu memiliki sifat yang memang salah satu antaranya penyakit yang ada dalam hati kita. Apa itu penyakitnya? Yang ini kemudian disampaikan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Redaksi ayat ini adalah wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menyampaikan berita ini kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, kata semuanya fasajadu bersujud illa kecuali iblis ablasa, frustasi. Jadi ablasa, iblis diambil kata bahasa Arab itu artinya frustasi. Untuk alasan apa iblis ini kemudian tidak mau sujud dalam redaksi ayat ini? Karena dia merasa di dalam dirinya memiliki sifat takabur. Maka Allah memberikan vonis kepada iblis tadi, aba wastakbar kana minal kafirin. Kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim, apa itu sombong? Sombong ini adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah pada pagi ini perawinya hadir di tengah kita, orang Muslim. Jadi ini kuat gitu ya. Ya ini Muslimnya versi Masjid Al-Kahfi. Jadi kata riwayat Muslim ini disebutkan bahwasanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka kelak pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak berbicara untuk 3 golongan. Jadi diantapkan ya, dibiarkan orang ini tidak diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang sudah tua dan dia berzina. Ada ini. Yang pertama ini
Yang tidak akan diajak berbicara pada hari kiamat adalah orang yang sudah tua dan dia berzina. Masya Allah. Jadi ini yang sudah merasa tua harus bisa menjaga pandangan kita ya. Bisa menjaga pandangan kita, allazina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim. Menjaga kehormatan dirinya kecuali kepada azwajihim, kepada pasangan. Saat gimana pasangannya sudah tidak menarik lagi? Memang Bapak sudah masih menarik. So, golongan yang kedua siapa? Orang kedua adalah penguasa yang pendusta. Nah ini pengusaha yang penguasa bukan pengusaha, penguasa yang pendusta, penguasa yang itu tadi yang kadzib, yang suka berbohong. Dan yang ketiga siapa? Orang miskin yang sombong. Karena miskin, sombong lagi, hidup lagi seperti itu. Nah, dari tiga kategori golongan orang yang kelak nanti yang tidak akan diajak berbicara Allah Subhanahu wa taala, kita tentu harus bermuhasabah, berinteraksi pada setiap diri kita masing-masing. Semoga kita selalu dihindarkan dari tiga perkara tadi. Artinya Rasul pun menguatkan di dalam satu hadisnya bahwasanya la yadkhulul jannata qala dzarratin qalbi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya itu memiliki sifat sombong walaupun hanya zarah, sebesar biji zarah, sebesar biji atom kecil, Pak. Letik, ya, atom kecil, tapi itu yang menjadi sebab dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong ini adalah salah satu penyakit yang kemudian bisa menghanguskan amalan-amalan kita. Entah itu sombong dengan hartanya, entah itu sombong dengan ilmunya, ya, ataupun sombong dengan pangkat ataupun jabatan yang melekat pada dirinya. Pada itu semuanya Allah akan minta pertanggungjawaban pada setiap diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kita semuanya adalah pemimpin yang setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah banyak belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Kita sudah banyak belajar dari sejarah. Bagaimana orang yang sombong itu ternyata bukan saja kelak nanti di akhirat, di dunia saja Allah hinakan. Kita belajar bagaimana Fir'aun lanatullah dengan kesombongannya, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lihat, aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Di bawah dua orang, di hadapan rakyatnya, bagaimana saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Apa yang dilihat, dia pegang senjata, dia pegang tombak, dan saat ketika itu dilihat ini dia tebas ayatnya sendiri, saya lebih bisa mematikan. Dan satu lagi, saya bisa menghidupkan, tidak dibunuh, dibiarkan dia hidup. Seperti itu kesombongannya Fir'aun lanatullah. Nah inilah, oleh karenanya para jamaah kafir yang Allah muliakan, kita ini selalu berinteraksi pada diri kita masing-masing. Sebagaimana ayat yang tadi sampaikan, fitrahnya kita adalah makhluk yang diciptakan yang sebaik-baik bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal ini, sehingga dengan akal inilah kemudian kita bisa membedakan sejatinya kita kembali fitrah kita kepada penciptaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua yang tidak penting kalah penting bagi kita semuanya, setelah Allah berikan kita dengan akal yang paripurna ini, Allah berikan kepada kita satu di antaranya adalah pengabdian kita kepada Allah. Apa pengabdian kita kepada Allah? Supaya kita tidak terhindar menjadi orang yang sombong, yang kelak
amalan-amalan kita tidak bangkrut, tidak hangus, maka ada satu amalan yang akan menghantarkan kepada kita, yaitu diabadikan dalam surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Bagaimana konteks ayat ini? Allah sampaikan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak semata aku perintahkan untuk beribadah mukhlisin, kecuali orang yang ikhlas, yang akan terhindar daripada sifat sombong. Jadi kalau orientasi kita hari ini, ibadah kita dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah kita akan selamat, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Karena inilah yang disampaikan request iblis kepada Allah di saat dia kemudian dikabarkan menjadi orang yang takabur, yang ingkar kepada Allah. Maka iblis pun minta kepada Allah dalam dua perkara. Perkara yang pertama dia mintakan kepada Allah, izinkan jangan wafatkan aku sampai hari kiamat. Jadi kalau hari ini kita bisa melihat orang-orang yang berperilaku iblis dan berwajah manusia, artinya iblis itu masih hidup dari setiap generasi ke generasi. Yang kedua, kata Allah, silakan kamu menggoda seluruh anak Adam, tapi ada satu sifat manusia yang tidak akan pernah digoda oleh sifat kesombongan. Siapa mereka? Itu tadi, orang yang mukhlisin, orang yang selalu dilandasi dengan keikhlasan. Maka poinnya kita hari ini, apapun bentuk yang kita lakukan, kembalikan fitrah kita supaya kita selalu dilandasi dengan keikhlasan. Kalau ibadah kita dilandasi dengan keikhlasan kita kepada Allah, maka kita akan berlepas daripada cengkraman iblis laknatullah. Orientasi kita ibadah kita, ikhlas kita kepada Allah, insya Allah kita akan selamat, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Nah, inilah barangkali renungan kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, mengistiqomahkan segala kebaikan kita, dan seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian renungan kita pada pagi ini. Yuk kita ingatkan dalam satu petuah yang disampaikan oleh Imam Ali rahmatullah. Di akhir episode ini Imam Ali menyampaikan, wa man asbaqa minan nari intaha anis-syahwat. Siapapun yang takut kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, faman asbaqa minan nari intaha anis-syahwat, berhenti untuk mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itulah akan mendorong kepada kita menjadi kesombongan yang ada pada diri kita. Itu mungkin yang disampaikan. Kalau mohon maaf, mari kita akhiri dengan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bikal mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.